إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Jamaah rahimakumullah. Setelah selesai pelaksanaan haji tanggal tahun 13 kenabian, tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir di Makkah Al-Mukarramah. Selesai pelaksanaan haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan sebuah perjanjian, yaitu Bai'atul Aqabah yang kedua, yang isinya adalah yaitu di bulan Zulhijjah tahun ke-13 kenabian, yang isinya adalah bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka beliau akan dibela, beliau akan dipertahankan, dan beliau akan memimpin Madinah, dan mereka semuanya siap membela beliau sampai titik darah penghabisan. Inilah yang disebut dengan Bai'at Aqabah yang kedua, atau disebut dengan Bai'atul Harb, Bai'at peperangan. Maka semenjak itu Muharram, Zulhijjah yang tinggal kurang lebih separohnya, kemudian Muharram tahun ke-14 kenabian, kemudian Safar, maka kurang lebih 2 bulan ini kaum muslimin secara besar-besaran hijrah ke Madinah. Abu Bakar juga ingin hijrah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tunggu wahai Abu Bakar, Allah belum mengizinkan saya untuk hijrah. Tanggal 26 Safar, hari Kamis, maka melihat banyaknya kaum muslimin yang hijrah ke Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy mengadakan rapat akbar, dan mereka memutuskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau harus segera dibunuh. Inilah keputusan rapat tanggal 26 Safar, hari Kamis. Kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya adalah dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya, malam nanti.
tanggal 27 Safar malam Jumat. Selesai rapat itu dilaksanakan, maka Jibril memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti malam Anda akan dibunuh, maka berhijrahlah. Maka Abu Bakar yang memang dari dulu sudah mempersiapkan segala-galanya untuk berhijrah, mendengar kabar itu, maka Abu Bakar bergembira. Beliau adalah orang yang menemani hijrahnya manusia paling utama, afdalul khalqi, makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tengah malam tanggal 27 Safar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju rumahnya Abu Bakar. Kemudian beliau berdua dengan Abu Bakar menuju gua Thur yang jaraknya kurang lebih 7 mil dari Makkah Al-Mukarramah yang berada di bagian selatan Makkah. Maka pada tanggal 27 Safar, 28, 29 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di sana. Kemudian tanggal 1 Rabiul Awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Madinah dengan kembali menuju ke arah selatan, kemudian berbalik ke arah barat menyusuri pantai menuju Madinah dengan jalan yang tidak biasa, dengan petunjuk atau penunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraiqid, orang kafir yang amanah yang sudah dipersiapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga bersama Amir bin Fuhairah. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Thur, maka Abdullah bin Abi Bakar menginap di sana malam harinya, dan siang harinya beliau turun ke Mekah untuk mencari informasi perkembangan apa yang terjadi di Mekah, kemudian melaporkan itu semua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Asma bintu Abi Bakar, orang yang membawa logistik makanan untuk baginda Rasulullah dan Abu Bakar. Maka pada tanggal 8 Rabiul Awal, hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Kemudian beliau membangun Masjid Quba. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Madinah tanggal 12 Rabiul Awal tahun 14 kenabian, yang itu adalah tahun 1 Hijrah. Jamaah rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, bahwa mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikan para sahabat, itulah yang menjadikan Rasulullah, itulah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mampu untuk melaksanakan hijrah. Mahabbatullah, itulah yang membedakan kita hari ini dengan para sahabat. Kalau secara keilmuan mungkin kita lebih tinggi dibanding sahabat. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melaksanakan apa yang kita tahu. Kita belajar, tapi kita tidak bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kenapa? Karena kita belum memiliki yang namanya mahabbatullah,
Maka mahabbatullah itulah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya itulah yang menjadikan sahabat bisa berhijrah, meninggalkan anak dan istrinya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan harta kekayaannya. Kenapa? Karena mereka punya mahabbatullah, kecintaan kepada Allah yang luar biasa. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan sebagian manusia ada yang menjadikan Allah selain Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai selain Allah seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Tapi orang yang beriman, yang membedakan mereka adalah orang beriman asyaddu hubban lillah. Mereka cintanya kepada Allah adalah di atas segala-galanya. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa kita tidak boleh mencintai selain Allah. Ayat tidak menyebutkan wallazina amanu la yuhibbuna illallah. Orang yang beriman tidak cinta hanya kepada Allah, tidak. Ayat menyebutkan wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman cintanya kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain. Silahkan Anda mencintai anak dan istri Anda. Silahkan Anda mencintai keluarga Anda, jabatan Anda, harta. Tetapi kalau cinta itu berhadapan, bertolak belakang, berlawanan dengan cinta kepada Allah, maka cinta kepada Allah harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan dibanding cinta kepada yang lainnya. Itulah yang membuat para sahabat bisa meninggalkan anak istrinya, meninggalkan harta jabatannya, meninggalkan segala kekayaannya. Abdurrahman bin Auf, orang kaya, hijrah ke Mekah, tidak membawa anak, tidak membawa istri, tidak membawa harta kekayaan. Suhaib Ar-Rumi, orang kaya Mekah, ketika akan berhijrah membawa kekayaannya, dirampas oleh orang-orang Quraisy. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, kalau saya berikan semua kekayaan saya, apakah kalian mengizinkan saya untuk hijrah? Mereka mengatakan, iya, silahkan ambil semua kekayaan saya. Suhaib Ar-Rumi, orang kaya di Mekah, berhijrah ke Madinah tanpa membawa kekayaan sedikit pun. Mengarungi perjalanan 500 kilo yang mereka sendiri tidak tahu apakah mereka akan sampai dengan selamat, apakah mereka masih hidup ketika mereka sampai di Madinah. Maka perjalanan hijrah adalah perjalanan yang luar biasa, dan perjalanan itu tidak akan bisa ditempuh kecuali dengan mahabbatullah, adanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa hijrah adalah perencanaan. Hijrah adalah strategi yang matang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan Rasulullah sudah mengatur strategi yang luar biasa untuk hijrah. Makkah di selatan, Madinah di utara. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, beliau menuju ke selatan dulu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati jalan yang tidak biasa dilewati orang. Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang kafir tapi amanah, Abdullah bin Uraikid, sebagai petunjuk jalan, sebagai penunjuk jalannya, sebagai pemandu jalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagi pekerjaan, bekerja sama. Abdullah bin Abu Bakar mengumpulkan informasi, Asma bintu Abu Bakar mengantarkan makanan. Maka perjalanan hijrah adalah perjalanan yang sangat penuh dengan strategi dan perencanaan yang matang. Itulah yang harus kita lakukan hari ini kalau kita ingin kembali umat ini bangkit. Kita harus bekerja sama
kita harus kembali merancang, kita harus kembali merencanakan dengan baik apa yang akan kita laksanakan di masa yang akan datang. Yang ketiga, bahwa hijrah adalah kewajiban sepanjang zaman. Hijrah adalah kewajiban sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Orang-orang yang meninggal, yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mau berhijrah dari tempat yang mereka tidak bisa melaksanakan syariat agama dengan baik kepada tempat yang lebih baik. Maka mereka meninggal dalam keadaan tidak bisa melaksanakan syariat dengan baik. Maka Allah mengatakan mereka adalah orang yang zalim terhadap diri mereka sendiri. Qalu fima kuntum, kenapa kamu tidak hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang lemah, kami adalah orang-orang yang tidak berdaya di muka bumi. Maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah dunia ini luas? Kenapa kamu tidak pindah dari tempat yang kamu tidak bisa melaksanakan syariat dengan baik kepada tempat yang lebih baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu adalah orang muslim yang orang muslim lainnya selamat dari lisan, bahaya lisannya dan gangguan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat hijrah yang pertama bagi orang yang tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik di satu tempat, maka dia harus pindah mencari tempat daerah lain di mana dia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang kedua, hijrah maknanya adalah bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk tetap melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap bekerja di tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap melakukan apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka makna hijrah adalah orang yang mau, orang yang siap untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الظالمين اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم المشركين اللهم انصر المسلمين في إندونيسيا اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.